Salam jumpa para sahabat horor. Kembali lagi bersama saya Rojalul Ghaib. Di kesempatan kali ini saya kembali mereview sebuah film yang berjudul Alaspati, Hutan yang Mati. Di film ini diperankan oleh sebagai Raya Nikita Willy dan bersama sahabatnya Vega, yaitu Stephanie Zamora sebagai Jessie, Naomi Faulinda sebagai Randy Roy Songkono, dan Dito Zep Smith, yang mana mereka nekat pergi ke daerah hutan angker yang dikenal dengan Alaspati, sebuah kawasan hutan yang mati, demi membuat video dokumentasi tentang kuburan aneh yang berada di dalam hutan. Keinginan itu dilakukan demi untuk meningkatkan viewers channel YouTube yang mereka miliki selama ini. Padahal saat itu sudah diperingatkan oleh ibu tempat restoran mereka makan untuk tidak ke sana karena sangatlah angker. Terus di alam nyata nggak diterima. Justru bagi mereka itu adalah tantangan yang sungguh luar biasa. Mereka pun bersemangat pergi ke tempat tersebut dan bersenang-senang membuat vlog demi channel. Mereka pun mulai memasuki kawasan hutan Alaspati, yang mana di sana sangat curam dan pohon-pohon sangat besar. Ini adalah tempat paling horor sekarang. So, let's do it. Oh ya guys, doain kita selalu sampai tujuan. Saat itu pun Randy merasakan keanehan. Dari kameranya tertangkap sosok hitam. Ditambah pada saat itu Jessie melihat sosok putih yang ada di kejauhan dan sangat menyeramkan. Raya pun memberanikan diri untuk mendekati sosok tersebut. Ternyata sosok tersebut adalah Vega yang sedang mengerjai mereka. Dan pada saat itu Raya pun bersama Dito mendengarkan suara yang aneh dari alat mereka. Terdengar suara jeritan gemuruh seperti orang yang sedang berteriak. Mereka pun mulai mendekati dan memeriksa dari mana asal usul suara tersebut. Raya pun mengecek lokasi dan tempat tersebut, sedangkan Dito memanggil teman-temannya untuk bergegas menuju tempat tersebut. Dan benar adanya tempat yang memang mereka incar sudah ada di depan mata. Padahal dari awal banyak peringatan-peringatan seperti munculnya sosok, kemudian suara yang menyeramkan, serta peringatan dari ibu di mana mereka makan tadi. Tapi bagi mereka ini justru menjadi kesenangan dan akan menjadi vlog yang sungguh luar biasa. Halo guys, sekarang Apa yang mereka lakukan sangat-sangat sungguh melewati kewajaran. Mereka menganggap main-main terhadap nilai tukar rupiah mayat terhadap yang dolar Amerika? sedang Silakan dijawab. berada di atas kayu tersebut. Bagi mereka itu mungkin hal lelucon, tapi sadar atau tidak, kita tidak hidup sendiri, tapi ada makhluk lain yang bertetangga dengan kita. Pada saat itu Jessie pun dipaksa untuk mengikuti mereka untuk bersenang-senang. Padahal saat itu Jessie menolak
untuk melakukannya. Namun pada akhirnya luluh dan mengikuti mereka. Tapi apa yang terjadi? Malapetaka pun terjadi. Yang ada hanyalah penyesalan, bayangan-bayangan Jesse terus menjadi risau dan kegundah gelisahan bagi mereka, baik Raya, Gito, dan yang lain-lainnya. Dan pada saat itu mulai muncul keanehan kembali mengikuti mereka. Itu mendengarkan suara aneh dari alat mereka, yang mana alat tersebut menangkap suara-suara yang sangat menyeramkan. Itu pun mulai mencocokkan antara rekaman alat tersebut beserta rekaman kamera. Kembali di rumah Raya pun mulai terdapat tanda-tanda peneroran. Tersebut pun semakin nampak. Bahkan Bibi sebagai pembantu rumah Raya saat membersihkan di pagi hari dapat gangguan dari makhluk tersebut, dan Bibi pun mengutarakan kepada Raya bahwasanya Raya diikuti ketika pulang. Masing-masing dari wajah mereka pun seperti tersimpan kegelisahan dan seperti tersimpan rasa ketakutan, baik di waktu belajar, waktu beraktivitas, dan yang lain-lainnya. Mereka pun terus berada dalam keadaan gelisah, terganggu, tidak tenang karena teror tersebut. Sementara itu, ibunya Jess pun selalu menelpon Raya menanyakan tentang keberadaan Jess yang sudah 2 hari tidak ada kabar dan tidak pulang ke rumah. Sementara itu, teman terdekatnya Jess itu adalah Raya. Tapi Raya pun mengatakan kepada ibunya Jess bahwasanya dia tidak tahu. Kepanikan pun muncul bertambah. Bagaimanakah cara menutupi dan membuat ibunya Jess tidak tahu? Raya pun bingung. Raya pun kaget ketika melihat sosmed. Di sana telah diposting rekaman penyusuran dan perjalanan mereka ke Alaspati tersebut. Dia pun panik, dan Diti sendiri pun tidak mengakui telah mempostingnya. Mereka pun disuruh keluar oleh dosen tersebut. Dan ketika itu Raya pun
keluar dan ternyata Dito? Dit! Dito! Dito! Tunggu. mereka pun dipanggil Lo semua ke dipanggil ke ruang ruangan dekan Sekarang. karena atas permasalahan Jess yang telah hilang selama 2 hari. Dosen itu pun mengatakan bahkan orang tuanya Jess pun telah menelpon pihak kepolisian dan sampai sekarang memang hasilnya belum ada. Raya pun mendatangi kediaman Vega, yang mana Vega pada saat itu dalam posisi ketakutan. Terus takut dan takut. Lo kenapa? Dia ada di dalam situ. Vega memberitahu kepada Raya bahwasanya makhluk tersebut ada di balik pintu itu, dan Raya pun mendekatinya. Terus semakin dekat, membuka pintu dan menelusuri. Ray, gue mau kasih tau lo sesuatu nih. Dito pun mulai menunjukkan hasil temuannya waktu itu, yaitu penangkapan suara-suara aneh kepada Raya. Apaan, Dit? Katanya pasti itu karena kamu sendiri. Mereka pun kembali mengecek, mengambil kalung yang pada waktu itu telah diambil oleh Raya. Masih dalam keadaan ketakutan. Dan ketika dia melihat Caca, dia pun terkaget. Suara dari rekaman pelacak itu pun kembali muncul. Raya pun tersentak dan bangun. Pendeteksi dari alat tersebut pun bekerja dan seakan-akan menunjukkan ada sesuatu yang ganjal muncul. Ternyata itu adalah Iseng banget sih lo malam-malam. Fe,
Ketika Vega kembali tersadar, dia pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia pun lari dan lari. Raya pun berusaha untuk mengejarnya, tetapi waktu itu dia kehilangan jejak, beralih ke rumah Randy yang tiba-tiba lampu mati. Pada saat dia menghidupkan korek api, tiba-tiba dia kembali merasakan hal yang aneh. Kursi yang bergoyang. Dia terus berteriak, "Siapa itu?" Dan dia pun merasakan, "Apakah kamu adalah Jess?" Dia pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia pun mengambil pencahayaan dari kamera dan melihat melewati kamera. Dia pun kebingungan, bercampur rasa takut karena rumahnya tak diobrak-abrik oleh makhluk tersebut. Berpindah ke posisi Vega yang pada saat itu berada di atap gedung, dan ternyata dia mengambil langkah untuk bunuh diri. Keesokan harinya, mereka bertiga pun menyaksikan di TKP, dan mereka sedang merasakan kebingungan. Dan bagi mereka akan menemukan hal yang sama seperti Vega, yaitu mati. Bagi Randy, cara satu-satunya adalah menguburkan dengan tenang, dengan baik, Jess sebagaimana layaknya mayat biasa. Maka keesokan harinya pun mereka kembali pergi menuju hutan tersebut dengan niat menguburkan Jess bagaimana layaknya dikuburkan seorang mayat. Mereka pun menemukan mayatnya Jess masih dalam posisi yang utuh. Mereka pun menguburkan mayat Jess di tempat itu sebagaimana layaknya mayat biasa dikuburkan. Mereka pun merasakan keindahan senyumannya Jess karena telah mendapatkan alam baru. Ternyata tidak sampai di situ saja. Mereka masih tetap diteror oleh penduduk makhluk asli tempat tersebut. Karena permasalahan intinya adalah bukan Jess, tetapi mereka yang mengganggu tempat mereka, yaitu di hutan alas pati tersebut. Dan akhirnya Randy memutuskan untuk bunuh diri.
Deto diserang oleh makhluk tersebut, dan Raya tiba-tiba dicekam dari belakang. Film pun selesai. Sahabat-sahabat Rijalul Ghaib yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya seberani apapun kita, setangguh apapun kita, bahkan memiliki kemampuan untuk menaklukkan makhluk halus, makhluk astral bangsa jin, tetap kita tidak boleh sombong di hadapan Allah, karena mereka adalah makhluk, kita juga adalah makhluk. Sebagaimana layaknya ketika kita bertamu ke rumah orang, maka kita akan menunjukkan sopan santun kita. Kita akan menunjukkan etika tata krama kita sebagai tamu. Dan yakinlah, para penduduk rumah tersebut pasti akan menghormati kita. Tetapi ketika kita tidak tahu etika, bahkan semena-mena di rumah tersebut, maka mereka pasti akan membenci dan marah. Begitu pula makhluk yang mereka itu tidak nampak oleh mata kita, sedangkan posisi tersebut adalah memang tempat mereka berdiam. Kita datang dengan songong, kita datang dengan tanpa ada tata krama, mereka akan marah. Terlepas dari hal kita tidak boleh takut dengan makhluk astral, itu memang betul. Tetapi ingat, yang paling penting dan poin inti adalah kita hidup harus saling menghargai. Ingatlah, selain makhluk yang nyata oleh mata, ada makhluk astral yang tidak nampak oleh mata. Allah Maha Kuasa, Maha menciptakan dari segala bentuk apa yang Ia ingin ciptakan. Salam sahabat horor dari Rijalul Ghaib.